Semenjak masa kecil, saya tidak pernah membayangkan dan mengimpikan bahwa suatu saat nanti saya bisa bertemu secara langsung dengan seorang Bapak Paus yang merupakan pemimpin tertinggi agama Katolik di seluruh dunia dan sekaligus jelmaan Kristus di atas muka bumi ini. Secara manusiawi, hal ini tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Seperti ribuan bahkan jutaan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan seorang Bapak Paus. Namun jalan Tuhan memiliki caranya tersendiri untuk menuntun dan membawa, mengantar seseorang untuk melampaui apa yang manusia katakan mustahil dan tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin dan terjadi. Jalan Tuhan inilah yang membawa, menuntun, dan mengantar saya untuk bertemu secara langsung dengan seorang Bapak Paus yang dalam hal ini adalah Bapak Suci Paus Fransiskus. Kesempatan berahmat itu saya mendapatkan ketika kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi ajuda atau pelayan altar di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Ketika Bapak Suci Paus Fransiskus merayakan perayaan Ekaristi, saya masih ingat secara baik pengalaman pertama kali bertemu dan bersalaman dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Ceritanya sebelum saya bertemu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, saya sudah mempersiapkan beberapa kata untuk menyampaikan kepada beliau saat bertemu nanti. Kata-kata ini berkaitan dengan salam dan sekaligus mohon berkat dan doa bagi keluarga, kenalan, dan sahabat-sahabatku di dusun tempatku. Namun ceritanya berbalik arah. Ketika tangan saya hendak menggapai tangannya Bapak Suci Paus Fransiskus, saya hanya mampu terdiam dan membisu tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Saat itu saya seolah terbius dan kehilangan kata. Oleh karena hal itu, terakhir saya tidak sempat merangkul Bapak Paus, sementara teman-teman frater saya yang lain sudah sempat merangkul beliau sambil menyampaikan salam dan meminta doa dan berkat beliau untuk keluarga mereka. Kata yang mungkin lebih tepat untuk menggambarkan suasana saat itu. Suasana saat pertama kalinya bertemu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus adalah saya waktu itu overwhelmed by the situation. Dan perasaanku saat itu, entahlah, saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Karena hanya pengalaman yang bisa menjelaskan semuanya. Namun ketika
saya mencoba mengangkat kepala untuk melihat wajah beliau, wajah Bapa Suci, saya merasakan sesuatu yang berbeda dari cara pandangnya yang tertuju kepadaku saat itu. Terlihat tatapan seorang bapa. Terlihat tatapan seorang bapa kepada anaknya dan ingin mengatakan kepada saya waktu itu melalui pandangan dan tatapannya, jangan takut karena engkau akan baik-baik saja. Dan ternyata benar. Ketika saya bersalaman dengan beliau tersenyum kepada saya. Pengalaman perjumpaan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus saat itu merupakan pengalaman yang sangat terkesan, merupakan pengalaman berkat, merupakan pengalaman berahmat yang saya alami. Karena saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti bisa berada di depan seorang Bapak Paus, berjabat tangan secara langsung dengan seorang pemimpin gereja Katolik sedunia dan sekaligus jelmaan Kristus. Meskipun setelahnya saya sempat berjumpa dan bertemu dengan beliau pada beberapa kesempatan, pada beberapa perayaan. Namun pengalaman perjumpaan pertama kali saya dengan Bapak Suci Paus Fransiskus memiliki makna tersendiri, memiliki warna tersendiri, memiliki kesan tersendiri. Karena perjumpaanku saat itu menyentuh hidup saya, menyentuh hati saya, dan sekaligus meneguhkan serta menguatkan hati saya untuk melanjutkan proses perjalanan hidup panggilan saya menjadi seorang misionaris, untuk menjadi seorang perantau demi para perantau. Dan ternyata benar, perjumpaanku saat itu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan terang bagi perjalanan panggilan hidup saya saat itu. Sehingga sampai sekarang saya menjadi seorang misionaris, seorang perantau demi para perantau, hidup dengan para perantau, berbagi suka duka dengan para perantau di tanah rantau. Terima kasih banyak Bapak Suci Paus Fransiskus atas berkatnya, atas doanya, atas pelajaran hidup yang saya dapatkan. Requiescat in pace, riposi in pace, descanse en paz, descanse en paz. Beristirahatlah dalam damai. Rest in peace, Pope Francis.